Hello guys, hai para pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus tahap SKD dan akan melanjutkan untuk tahap SKB atau seleksi kemampuan bidang. Kali ini saya akan membagikan pembahasan contoh-contoh soal untuk tes seleksi kemampuan bidang PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Nah teman-teman, jangan lupa untuk mengambil alat tulis berupa pulpen dan kertas agar kalian tidak ketinggalan pelajaran yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng tepatnya yang ada di bawah video berikut ini agar kalian tidak ketinggalan info video selanjutnya yang akan saya bagikan. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan membagikan contoh dan pembahasannya. Stay tune. Soal nomor 1. Suhu di puncak gunung minus 15 derajat Celcius dan suhu di kota A 32 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah A minus 47 derajat Celcius, B minus 17 derajat Celcius, C 47 derajat Celcius, D 17 derajat Celcius. Jawaban yang tepat adalah C 47 derajat Celcius. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Suhu di dalam puncak gunung adalah minus 15 derajat Celcius. Sementara suhu di kota A sebesar 32 derajat Celcius. Maka selisih antara suhu puncak gunung dengan suhu yang ada di kota A adalah minus 5 derajat Celcius. Jika ke 0 derajat Celcius, maka akan mengalami penaikan suhu sebesar 15 derajat Celcius. Kemudian dari 0 derajat Celcius ke 32 derajat Celcius mengalami kenaikan suhu 32 derajat Celcius. Maka selisih antara suhu kota A dengan puncak gunung yaitu 15 derajat Celcius ditambah dengan 32 derajat Celcius. 15 derajat Celcius ditambah dengan 32 derajat Celcius sama dengan 47 derajat Celcius. Maka selisih antara suhu antara puncak gunung dengan kota A adalah 47 derajat Celcius. Jawaban yang tepat adalah C 47 derajat Celcius. Soal nomor 2. Kurung kuadrat 3 ditambah dalam kurung minus 5 dikurang dalam kurung minus 10 dikurang 6 tutup kurawal dikurang buka kurung minus 2 dikurang buka kurung minus 6 ditambah 9 ditambah dalam kurung minus 15 sama dengan titik-titik A 4, B 6, C minus 4, D minus 6. Jawaban yang tepat adalah A 4. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jika di dalam soal perhitungan ada dalam kurung, artinya teman-teman mengerjakannya terlebih dahulu. Kita kerjakan yang di dalam kurung kuadrat terlebih dahulu. 3 ditambah dengan minus 5 dikurang minus 10 dikurang sama dengan dikurang 6. Kemudian jika dikalikan positif dikali negatif adalah negatif, maka 3 dikurang 5 negatif dikali negatif adalah positif, maka ditambah dengan 10 dikurang 6 tutup kurung. 3 dikurang 5 adalah minus 2, kemudian ditambah dengan 10 kurang 6 adalah 4. Minus 2 ditambah 4 adalah 2. Ini hasil pekerjaan untuk kurung kurawal pertama. Kurung kurawal kedua, minus 3 minus 3
minus 2 dikurang dalam kurung minus 6 ditambah 9 ditambah dalam kurung minus 15 tutup kurung. Minus 2 negatif kali negatif adalah positif tambah 6, kemudian tambah 9, positif kali negatif adalah negatif minus 15. Maka minus 2 tambah 6 adalah 4, kemudian 9 ditambah 9 dikurang 15 ini adalah minus 6. Maka 4 dikurang 6 itu adalah minus 2. Nah, hasil dari kurung-kurungan pertama adalah 2. 2 dalam kurung kurang dari minus 2. Maka 2 negatif kali negatif adalah positif, maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka jawaban yang tepat adalah A4. Kita coba soal nomor 3. Dalam 6 kali pertandingan, kesebelasan Persikasi menang 3 kali, seri 1 kali, dan sisanya kalah. Jika aturan bagi tim yang menang mendapat poin 2, seri tidak mendapat poin, dan kalah mendapat poin minus 1. Jumlah poin yang diperoleh Persikasi adalah A 3, B 4, C 5, D 6. Jawaban yang tepat adalah B 4 poin. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kesebelasan Persikasi menang 3 kali. Menang 3 kali. Jika menang 3 kali, maka poin yang didapat itu adalah 2. Maka 3 kali 2 itu adalah 6 poin. Kemudian jika seri 1 kali, jika seri nilainya adalah 0. Seri 1 kali maka tidak bernilai atau 0. Kemudian jika kalah itu nilainya adalah minus 1. Kalah itu sama dengan jumlah permainan sebanyak 6 kali. Kemudian dikurang menang 3 kali. Kemudian dikurang kalah seri sebanyak 1 kali. Maka jumlah kalahnya adalah 6 dikurang 4. 6 dikurang 4 adalah 2. Kemudian jika kalah 2 kali, poinnya itu harus dikali minus 1. Maka ini dikali minus 1. Maka 2 dikali minus 1 adalah minus 2. Maka jumlah poinnya adalah jumlah poin menang 6. Kemudian ditambah jumlah poin seri 0. Kemudian dikurangi jumlah poin kalah sama 2. Maka 6 dikurang 2 adalah 4 poin. Maka jumlah poin yang didapat oleh Persikari adalah 4 poin. Maka jawaban yang tepat adalah B 4 poin. Soal selanjutnya. KPK dan FPB dari 24 dan 36 adalah A 12 dan 36, B 12 dan 72, C 36 dan 12, D 72 dan 12. Jawaban yang tepat adalah D 72 dan 12. Penjelasannya adalah sebagai berikut. KPK. Apa yang dimaksud dengan KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sementara FPB adalah faktorisasi persekutuan terbesar. Nah, untuk mengerjakan KPK, teman-teman, kita coba soal berikut. Diketahui KPK dari 24 dan 36 adalah 24, kita gunakan pohon faktor. KPK-nya adalah menggunakan pohon faktor 2. 24 bagi 2 sama dengan 12.
faktorkan menjadi 6 dibagi dengan 2 ini adalah 3. Maka 24 ini adalah 2 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kemudian untuk faktorisasi dari 36, 2 bagi 2 18, kemudian kita bagi 2 ini adalah 9, kemudian ini kita bagi 3 maka ini 3. Maka faktorisasi dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kita simpan faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, bagaimana untuk mencari KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu mengalihkan semua bilangan. Jika ada bilangan yang sama dengan jumlah pangkat yang berbeda, kita pilih pangkat yang terbesar. Kalikan semua bilangan. Jika ada bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, pilih pangkat yang terbesar. Maka jika kita kalikan semua bilangan, ada bilangan 2 dengan pangkat yang dan bilangan yang lain, dan bilangan tersebut sama dengan faktorisasi dari 36 dan 24 adalah 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ini dengan ini. Maka pilih pangkat yang terbesar. Itu 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan bilangan yang belum kita kalikan adalah bilangan 3. Nah, bilangan 3 ada yang sama. 3 dengan 3 pangkat 2. Maka pilih pangkat yang terbesar. 3 pangkat 2. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian kalikan 3 pangkat 2 adalah 9. Maka 8 kali 9 adalah 72. Maka KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Nah, untuk mencari FPB dari 24 dan 36 adalah kalikan bilangan yang sama, hanya bilangan sama. Jika ada bilangan yang sama, dengan pilih adalah pangkat yang terkecil. Nah, 2 pangkat 3 sama juga dengan faktorisasi prima dari 36, yaitu 2 pangkat 2. Maka pilih bilangan yang pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2 dikali yang sama 3, kemudian dengan 3 pangkat 2. Kemudian pilih pangkat yang terkecil, yaitu kali 3. Maka FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Maka KPK dan FPB dari 24 dan 36 adalah 72 dan 12. Demikianlah cara untuk mencari KPK atau kelipatan persekutuan terbesar dan FPB dari bilangan tersebut. Untuk memantapkannya lagi, kita coba soal berikutnya. Ahmad, Badru, dan Cahyadi melakukan piket jaga secara berkala. Ahmad piket tiap 3 hari sekali, Badru tiap 4 hari sekali, dan Cahyadi tiap 5 hari sekali. Pada hari Selasa 2 November 2007, mereka berjaga bersama. Mereka akan bertugas bersama lagi pada A. Sabtu 1 Januari 2008, B. Minggu 2 Januari 2008, C. Senin 3 Januari 2008, D. Rabu 5 Januari 2008. Jawaban yang tepat adalah A. 1 Januari 2008. Untuk mencari penyelesaian berikut adalah menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kegunaan dari KPK ini, kita bisa mencari kelipatan persekutuan terkecil dengan hari yang sama, menit yang sama, detik yang sama, dengan orang yang berbeda. Maksudnya adalah sebagai berikut. Seperti di dalam soal, 3 orang yang berbeda itu ada 3 hari, kemudian 4 hari, ada 5 hari. Nah, di hari keberapakah, pada tanggal berapakah mereka sama bertemu? Jika 3 kali sehari, 4 kali sehari, dan 5 kali sehari.
Nah, kita menyelesaikannya ini bisa dengan cara KPK menggunakan font faktor. Maka 3, 1, 3. Maka 3 sama dengan 3. Kemudian 4, 1, 4. 4 sama dengan 4. Kemudian 5, 1, 5. Maka faktorisasi atau KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60. Maka orang itu akan bertemu pada 60 hari kemudian. 60 hari kemudian itu tanggal berapa? Nah, awal kerja pada tanggal 2 November 2017. Nah, 60 hari kemudian yaitu dari 2 November ke 2 Desember 2017 itu ada 30 hari. Ini habis 30 hari. Sisa tinggal 30 hari. Maka dari 2 Desember 2017 ini sampai dengan 1 Januari 2018. Karena di dalam Desember ada 31 hari. Maka di sini ada 30 hari jatuh di 1 Januari 2018. Maka jawaban yang tepat adalah A, 1 Januari 2008. Maaf. Jawaban yang tepat adalah A, Sabtu 1 Januari 2008. Kita coba soal selanjutnya. 15 menit merupakan titik-titik bagian dari 1 jam. A, 1/2 bagian dari 1 jam. B, 1/15. C, 1/4. D, 1/60. Jawaban yang tepat adalah C, 1/4. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 15 menit sama dengan kita anggap adalah A yang akan kita cari dikalikan dengan 1 jam. Maka A adalah 15 menit dibagi dengan 1 jam. 15 menit, 1 jam adalah 60 menit. Maka 15 bagi 60 itu adalah dikecilkan 1/4 jam. Maka didapatlah bahwa 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Maka jawaban yang tepat adalah C, 1/4 jam. Soal berikutnya, soal nomor 44. Hasil dari 3.418,769 ditambah dengan 876,78 sama dengan A, 4.295,249, B, 4.295,549, C, 429,5.249, D, 429,817. Jawaban yang tepat adalah B, 4.295,549. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 3.418,769 ditambah dengan 876,78. Kita jumlahkan 9, kemudian ini 14, simpan 1, ini 15, ini 1, 9, 15, 1, ini ada 9, kemudian ini 12, ini 1, ini 4. Maka jawabannya adalah 4295,549. Jawaban yang tepat adalah B, 4295,549. Demikianlah pembahasan tes kemampuan bidang untuk PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Semoga bermanfaat bagi kita dan jangan lupa untuk share ke yang lain. Terima kasih.